Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Saraswati dari kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama ialah aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan variasi dari filsafat progresivisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Semua bidang kehidupan harus diubah dan dibuat baru. Aliran yang ekstrim ini berupaya merombak tata susunan masyarakat lama dan membangun tata susunan hidup yang baru melalui lembaga dan proses pendidikan. Proses belajar dan segala sesuatu bertalian dengan pendidikan tidak banyak berbeda dengan aliran progresivisme. Kemudian ada ciri-ciri aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Apa aja? Yang pertama ialah promosi pemakaian problem solving, tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. Yang kedua, mengkritik pola life adjustment atau perbaikan tambah sulam. Yang ketiga, pendidikan perlu berpikir dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pesimis terhadap pendekatan akademis, tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Yang kelima, pendidikan berdasar fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Yang keenam ialah learning by doing atau belajar sambil bertindak. Lalu ada prinsip-prinsip rekonstruksionisme. Prinsip-prinsip rekonstruksionisme yang pertama ialah solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia dalam penciptaan tatanan sosial yang menjaga. Kerjasama yang menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Menurut rekonstruksionisme, umat manusia sekarang hidup dalam masyarakat dunia yang mana kemampuan teknologinya dapat membinasakan kebutuhan material semua orang. Yang kedua, pendidikan formal menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Kritik-kritik rekonstruksi sosial menandaskan bahwa Pramelt dan kolega-koleganya memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap kekuatan guru dan pendidik lainnya untuk bertindak sebagai instrumen utama perubahan sosial. Kalangan rekonstruksionis melihat sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat, karena ia menyantuni anak-anak didik selama usia mereka yang paling peka. Yang ketiga, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Beberapa pengamat memberikan catatan bahwa rekonstruksionisme mempunyai kepercayaan besar terhadap kecerdasan dan kemauan baik manusia yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai sebuah kepercayaan utopis. Kemudian yang keempat, jika pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka secara aktif memberikan solusi. Kesadaran berani untuk mempertanyakan status quo
dan untuk mengkaji isu-isu kontroversial dalam agama, masyarakat, ekonomi, politik, dan pendidikan. Masyarakat dunia yang ideal menurut rekonstruksionisme haruslah berada di bawah kontrol mayoritas warga masyarakat yang secara benar menguasai dan menentukan nasib mereka sendiri. Alvin Toffler mengatakan, kita harus menciptakan sebuah sistem pendidikan superindustrial. Maka dari itu, kita harus mencari tujuan-tujuan dan metode-metode di masa yang akan datang, bukan justru di masa lalu. Lalu ada pandangan rekonstruksionisme. Yang pertama ialah pandangan ontologi. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Yang kedua ialah pandangan epistemologis. Kajian epistemologis aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme atau progresif dan perennialisme. Aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidensi, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Yang ketiga ialah pandangan ontologis. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Selanjutnya, implikasi rekonstruksionisme dalam pendidikan. Yang pertama ialah tema. Pendidikan merupakan usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Yang kedua ialah tujuan pendidikan. Pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Transmisi budaya adalah esensial dalam masyarakat yang majemuk. Transmisi budaya juga harus mengenal fakta budaya yang majemuk tersebut. Yang ketiga ialah kurikulum. Kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai. Semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Yang keempat, kedudukan siswa. Nilai-nilai budaya siswa yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga. Keluhuran pribadi dan tanggung jawab sosial ditingkatkan, manakala rasa hormat diterima semua latar belakang budaya. Yang kelima ialah metode. Sebagai kelanjutan dari pendidikan progresif, metode aktivitas dibenarkan atau learning by doing. Yang keenam ialah peranan guru. Guru harus menunjukkan rasa hormat yang sejati atau ikhlas terhadap semua budaya, baik dalam memberi pelajaran maupun dalam hal lainnya. Pelajaran sekolah harus mewakili budaya masyarakat. Setelah mendengar materi tentang filsafat pendidikan rekonstruksionisme, maka dapat disimpulkan bahwa rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Melalui lembaga dan proses pendidikan, rekonstruksionisme ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru. Adapun implikasi aliran ini dalam dunia pendidikan diantaranya itu, misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Pendidikan bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai, karena semua budaya dan nilai-nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum. Guru harus menunjukkan rasa hormat yang sejati atau ikhlas terhadap semua budaya, baik dalam memberi pelajaran maupun dalam hal lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.